mengejutkan. Tak pernah menunjukkan kekasih baru pasca putus dari Eza Gionino dan kerap menyangkal ketika dikabarkan sedang mempersiapkan rencana pernikahannya dengan Arie Dwi Andika. Hari Sabtu kemarin tiba-tiba saja artis Ardina Rasti terlihat mengunjungi sebuah butik untuk melakukan fitting baju pengantin bersama Arie. Di suatu hari tanpa Uniknya ketika ditemui, Ardina mengaku mempersiapkan busana untuk rangkaian acara pernikahannya dalam jangka waktu super kilat, hanya 3 minggu. Sungguh sebuah jangka waktu yang singkat, mengingat Rasti memesan puluhan baju untuk sesi pemotretan prawedding, acara siraman, lamaran, akad nikah, hingga pesta resepsi pernikahan. Semuanya disebut Ardina dan sang perancang busana dengan tema khusus adat Jawa klasik yang syarat dengan aksen batik sesuai dengan adat asal keluarga Ardina Rasti yaitu Solo, Jawa Tengah. Tuhan, ku cinta dia. Karena ini sebenarnya mendadak terus ya udah aku cukup merepotkan Kara dan Sirait karena dadakan kayaknya kita akan melangsungkan hal yang serius gitu, terus kayak ya sempat bikin pusing Kara dan Sirait juga, tapi alhamdulillah semuanya ternyata hari ini jadi hampir sudah 70-80% jadi. Nah, pemirsa penasaran kan bajunya Rasti kayak gimana untuk siraman? Itu udah belum? Udah ya? Udah. Ini yang buat siraman. Bagus banget. Warna favorit aku soalnya biru. Ininya detail lepitannya tuh menurut aku Jawa banget. Jadi ini kalau dibuka buat kain pas siramannya. Iya, kan nanti tapi kalau siraman kan pakai melati gitu ya. Cuman aku suka banget karena dibentuk gaun. Jadi bagus banget. Kemudian ini memang kita sengaja ngasih bahannya ini bahan yang beludru karena supaya Jawa banget. Jawa banget. Bener banget. Iya. Ya, masuk lagi. Siraman bisa kayaknya kan tangan ya. Ngintip ya. Ngintip ya kan. Ya karena ini dari pihak keluarga kan tradisi Jawanya harus ada, jadi siramannya ada. Udah tinggal ngasih tahu Pengajiannya ada. Jadi kalau dari kita sendiri cuma milih resepsi juga sebenarnya kita cuma tinggal Kak Raden bikin baju yang resepsi yang pokoknya yang menurut Kak Raden enak buat dilihat sama kita deh. oke gitu. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Uniknya, meski terlihat bahagia mencoba busana demi busana indah bernuansa etnik Jawa untuk rangkaian acara pernikahannya, dalam fitting baju pengantinnya kemarin, Ardina Rasti mendadak ingin merahasiakan konsep bentuk busana untuk acara akad pernikahannya nanti. Ada apa dengan Ardina Rasti? Mengapa Rasti ingin merahasiakan busana kebaya yang akan dipakai untuk akad pernikahannya, tapi tak menutup-nutupi gaun untuk prawedding hingga untuk resepsi pernikahannya nanti? Entahlah, yang jelas tema gaun pernikahan yang dipilih Ardina Rasti dinyatakan sang perancang busana mengandung keajaiban yang menyiratkan tali takdir perjodohan antara Rasti dengan Arie Dwi Andika. Bila nanti saatnya telah tiba, Akad kita rahasiain aja ya. Itu ya penasaran ya. Untuk yang akadnya masih dirahasiakan katanya. Jadi ini adalah untuk langsung yang resepsinya. Kita lihat pasti udah siap ya? Sudah. Oke. Ngerepotin banget gak sih kita mendadak, ini nggak nyampe 1 bulan loh. Iya, dadakannya sih awal kemarin ya, kapan ya datangnya itu awal Januari itu memang baru datang. Memang ini bahannya 2 minggu atau 3 minggu sebelum mereka datang udah ada, saya beli dan pokoknya itu benar-benar memang udah jodoh nih bahan dan Pas ditunjukin, ini maksud aku gitu. benar-benar sesuatu juga ini agak boleh dibilang itu ada miracle ya karena memang dia memilih bahan ini untuk dipakai oleh Rasti dan Rasti juga udah langsung ini. Sementara kita nggak tahu bahwa itu memang untuk saya nggak sengaja membeli ini untuk Rasti gitu loh. pernah kulihat lukisan cantik. Ya,
Ya, layaknya keajaiban, tak banyak yang tahu jika pertautan Ardina Rasti dan Ari Dwi Andika yang selama ini begitu rapat tak mau diungkap oleh Ardina Rasti juga menyimpan kisah keajaiban cinta. Baru hitungan minggu kenal dengan Rasti, tapi tanpa proses pacaran, Ari yang seorang duda sudah memberanikan diri untuk meminang Rasti menjadi istrinya. Teka-teki ini pun kian menjulang karena tidak hanya kerap menutupi jalinan cinta mereka. Rasti bahkan tak mau menguak tanggal resmi kapan pernikahannya dengan Ari Dwi Andika digelar, mencuatkan tanya. Ada apa dengan Ardina Rasti? Jika pernikahan adalah sebuah kabar bahagia yang layak dibagi, mengapa harus ada yang ditutup-tutupi? Entahlah, yang jelas meski singkat dan tanpa proses pacaran, tapi toh bukan berarti pernikahan Rasti dan Ari Dwi Andika sepi dari cinta. Buktinya ketika melihat Rasti antusias dan berbinar bahagia, mencoba satu demi satu calon busana pernikahannya, Ari mengaku melambung bahagia. Bagus banget, dan saya sih senang bahagia kalau ngeliat Rasti tuh senyum. Bahagia, saya lebih bahagia. Nggak pakai pacaran. Kayak gitu. Kalau dibilang taruh ya enggak ya, karena kalau taruh kan benar-benar belum kenal ya. Enggak, Kilat berarti ya. saya ketemu sama dia, saya ngerasa cocok, ya udah saya mengutarakan niat baik saya ke keluarganya. Kalau dari tempat sih memang Udah ada opsi. sudah kita siapkan. Nah, ya untuk detailnya jujur Untuk kita detail. bukan yang ngomong ngasih tahu, tapi kita sendiri belum tahu fixnya. Tapi ya begitu nanti udah ada fixnya lagi, kayak sekarang kita udah tahu hari ini bakal fitting, ya pasti akan kita kabarin. Makasih banyak udah nemenin. Terima kasih. Mohon doanya supaya kami diberi kelancaran. Dingin. Amin. Dan sampai ketemu di lain waktu. Dadah. Berbeda 180 derajat dari bahagia yang mewarnai rencana pernikahan Ardina Rasti, rencana pernikahan Angel Elka dengan Vicky Prasetyo lagi-lagi justru kembali terjegal masalah pelik. Seolah belum cukup dengan kehadiran seorang wanita bernama Vivi yang menuntut dinikahi oleh Vicky dan bertanggung jawab kepada anaknya, kemarin Farhad Abbas kembali melaporkan Vivi ke pihak yang berwajib. Ya, setelah melaporkan Angel serta Vicky dan keluarganya dengan pasal pengeroyokan di Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 10 Januari lalu, keesokan harinya secara beruntun pada tanggal 11 dan 12 Januari 2018, diam-diam Farhad melaporkan Vicky dan ibundanya secara diam-diam ke pihak yang berwajib dengan setumpuk pasal serius. Di antaranya, dugaan kasus penipuan karena telah menjual rumah seorang wanita yang konon diwarnai dugaan pemalsuan dokumen. Kemarin hari Jumat, yang hari Kamis, penipuan ibunya, Ibu Emma yang dilihat hari Jumat, penipuan rumah di Cibubur. Saya kan hari Rabu, Selasa. Dampak dari perbuatan itu saya merasa terancam dan saya merasa nggak nyaman. Saya harus melaporkan pidana gitu. Nah, kemudian saya akan membuktikan bahwa Vicky menjual rumahnya orang, ibunya mencuri menggelapkan, menipu berlian, ibaratnya pencuriannya. Kemudian bapak tiri mencuri uang lewat ATM, nyolong. Kalau hukuman pencuri penipuan penggelapan untuk berlian aja udah 4 tahun. Kalau untuk rumah juga sekitar 4 sampai 6 tahun, yang ada pemalsuan surat 10 tahun. Terus untuk penipuan yang 1 miliar tambah 4 tahun, 14 tahun. Terus penipuan mobil 4 tahun juga, 18 tahun. Belum lagi perkara-perkara yang lainnya. Kalau memang Vicky penipu, apa dasarnya? Jangan cuma kamu melapor ke polisi BAP, belum ada dasar hukumnya, lalu kamu hanya menyodorkan surat itu terus ke media, kamu bikin opini kalau orang ini penipu. Saya rasa mau tukang becak sekalipun punya hak hukum untuk lapor orang ke kantor polisi. Tapi apakah orang itu sudah dinyatakan bersalah dan tidak, itu kan hak polisi yang menyidik. Jadi tunggulah sabar. Kalau memang Vicky ini bersalah, ya tunggu sabar dari polisi.
rencana peresmian pernikahan Siri Angel Elga dengan Vicky Prasetyo yang lagi tersandung pelik masalah kemunculan wanita lain hingga pengaduan hukum mau tak mau mengulik kembali rapor sejarah cinta Vicky yang tak pernah lepas dirundung masalah menenun petualangan cinta dengan sederet artis cantik. Bagaimana tidak, jajaran nama seperti Iva mantan personel trio Macan, pedangdut Desi Kitaro, hingga pesinetron Feby Permatasari turut mengisi lembaran rapor merah petualangan cinta Vicky. Namun dari sederet petualangan cinta Vicky, yang paling mendulang heboh dan menyedot perhatian adalah kisah pertunangan Vicky dengan pedangdut Zaskia Gotik di tahun 2013 yang berujung dramatis. Karena Vicky terbukti masih memiliki istri sah. Lagi-lagi seorang wanita mengaku telah memiliki anak dengan Vicky, disusul dengan setumpuk masalah hukum yang terkuak, menjulangkan teka-teki baru. Akankah rencana pernikahan Angel Elga akan menemui nasib yang sama, pupus di tengah jalan diwarnai gerai air mata layaknya Zaskia Gotik? Butuh waktu untuk menjawabnya hingga hari H pernikahan Angel dengan Vicky resmi digelar pada tanggal 9 Februari nanti terbukti terjadi atau tidak. Enggak, yang terpenting adalah satu, kita lihat aja harinya nanti, tanggal 9 dan tanggal 10 itu iya atau bukan. Insya Allah kalau misalnya nanti terjadi lancar, kita mohon doanya. Kalau memang pun tidak, ya baru kalian mempertanyakan saya lagi. Karena saya percaya Vicky. Vicky ini petualang cinta iya, tapi dibalik itu dia punya kejujuran, dia sudah ceritakan A sampai Z. Tapi yang aneh ini, si Vicky ini selalu berbicaranya nggak pernah konsisten. Nanti dia bilang saya ngerebut Vicky, nanti dia bilang dia istrinya Vicky. Begitu diketemukan langsung, saya tanya baik-baik. Kalau memang dia istrinya, ya jelaskan, ya buktikan. Ya saya pikir sekali lagi tolong setelah ini jangan ada lagi di masa lalu saya siapapun itu yang memiliki kepentingan untuk ini. Gitu. Karena apapun dalam orang membuat pengakuan kan saat ini udah terbuka. Ternyata secara live tadi disaksikan jutaan orang ternyata Vivi bukan istri saya. Kabar prihatin pekan ini tengah menguji pasangan Donita dan Adi Nugroho. Pasalnya, pasca melahirkan anak kedua, Donita tidak bisa langsung membawa pulang bayinya dari rumah sakit karena harus dirawat secara intensif. Nah, apa yang terjadi dengan bayi Donita? Simak berita lengkapnya yang akan kami rangkai dengan kabar melegakan dari Ruben Onsu yang akhirnya bisa pulang dari rumah sakit pasca masuk UGD. Simak berita lengkapnya sesaat lagi. Setelah menjalani operasi sesar, Donita dengan didampingi suaminya Adi Nugroho berbagi kebahagiaan mereka dianugerahi anak kedua. Bayi laki-laki yang lahir pada 11 Januari 2018 lalu diberi nama Parfaiz Farezel Sakuil Nugroho. Meski menjalani operasi sesar, tapi Donita mengaku seperti melewati proses persalinan normal. Pasalnya, 1 hari sebelum jagoan kecilnya lahir, Donita sudah mengalami kontraksi hebat ditambah dengan diare yang membuatnya sempat kebingungan. Selain itu, tanggal 11 dipilih karena bertepatan dengan tanggal kelahiran ayah Adi Nugroho. Karena dia adalah putra cowok, namanya Parfaiz Farezel Sakuil Nugroho. Perkiraan HPL-nya itu Februari, ternyata maju ke Januari akhir. Terus udah gitu kita pilih, kalau mau sesar kan kalau bisa sebelum 40 minggu, kita pilih di 38 minggu lebih lah gitu. Karena Sparta juga lahir di 38 minggu lebih. Kita pilih tanggal 11 bulan 1 dengan pertimbangan biar sama-sama almarhum papanya Mas Adi kan gitu. Terus tanggal 10 itu aku udah kayak sakit perut, terus udah gitu mules. Kemarin tuh ngerasain hampir 24 jam lah dari malam, terus hilang, terus siang sempat nanya ke beberapa orang, terus sempat nanya di Instastory juga gitu. Itu tuh sebenarnya normal nggak sih tanda-tanda mulai lahiran apa enggak? Soalnya kan niatnya baru besok gitu lahirannya. Sempat ada diare juga. Sampai akhirnya ya udah deh operasinya pagi gitu ya. Kita operasi pagi jam 5:30 ya. Anak lahir jam 6 kurang ya. 6 kurang 2. 5:58 gitu.
Donita yang juga menjalani proses sesar pada kelahiran Svarga, anak pertama mereka, sempat dibuat kebingungan karena ia tak kunjung bisa melihat si buah hati pasca melahirkan. Dalam kondisi setengah sadar karena pengaruh anestesi ketika mendengar anaknya dipindahkan ke ruang NICU atau ruang perawatan intensif bayi. Lalu apa yang membuat anak kedua Donita itu harus dipindah ke ruang NICU setelah dilahirkan? Pas lagi istirahat di ruang perawatan, terus begitu tiba-tiba dokter Iki masuk. Tiba-tiba gitu dokter Iki masuk, loh suaminya mana ya gitu. Aku lagi tidur gitu, lagi di ruang perawatan. Terus begitu aku kayak setengah-setengah dengar, cuman yang jawab tuh ininya perawat-perawatnya gitu. Ini anaknya kenapa di NICU? Itu kayak setengah-setengah dengar NICU gitu langsung, hah kok di NICU dok? Gitu tiba-tiba kayak yang lagi setengah sadar gitu tiba-tiba kok di NICU dok? Gitu. Kemarin kan lahir sebenarnya bayinya cukup besar 2,9 jadi kan laki-laki. Cuma waktu lahir tuh dia nangisnya nggak lepas, nangisnya nggak kuat, masih merintih gitu ya. Kalau begitu tuh kita nggak bisa biarin, jadi kita mesti tolong cepet-cepet. Kita untuk ambil tindakan cepet, kita bawa ke NICU. Tim NICU-nya juga sudah siap. Jadi kita bantu dengan alat ventilator sebentar. Jadi karena penanganannya cepat, 1 hari bisa keluar. Ternyata pas aku baru tahu ternyata kenapa dia lebih haru karena dia azan tuh di tengah-tengah anaknya udah di oksigen gitu, udah ada tabung oksigen gitu, dan itu tuh aku nggak tahu sama sekali. Donita yang pada awalnya tak mengetahui kondisi anak keduanya karena Adi berusaha menutupi juga dibuat menitikan air mata dan tak berani membuka handphone seharian. Pasalnya Donita yang ketika itu belum melihat langsung putranya tak mau menjawab pertanyaan para sahabat dan orang terdekat tentang kondisi si buah hati yang ia sendiri tak tahu pasti. Rasanya kayak, aduh lebay banget sih, maksudnya kayak satu harian itu tuh aku kayak nggak mau buka handphone soalnya gimana mau ceritain orang aku aja belum lihat gitu. Terus akhirnya baru beraniin kayak buka-buka handphone gitu tuh kayak siangan lah gitu, siangan. Maksudnya ada yang jantungnya nggak berkembang lah ya kan dok, ada apanya lah parunya belum matang segala macam gitu, kayak sesuatu yang menyeramkan aja gitu. Yang ini udah jeleknya aja lah. Jadi aku nggak buka-buka handphone karena pas mau coba latihan jalan gitu-gitu tuh aku masih blackout, masih pusing gitu. Tapi maksain karena kan aku mikirnya anak gitu loh. Aku mau lihat dan mau tahu kondisinya kayak apa. Makin cepat aku nyusuin, makin ketahuan kan dia siap atau enggak gitu. 2 kali nyusuin itu kan yang nentuin. Sementara itu, pasangan Sarwenda dan Ruben Onsu yang sempat dirawat selama 4 hari di rumah sakit bisa bernafas lega karena kemarin mereka sudah diperbolehkan pulang. Mengaku kondisi badannya sudah tak enak sejak berada di negeri Sakura. Ruben yang tak bisa berada di kondisi cuaca terlalu dingin kian parah dengan pola makan yang berantakan. Apalagi setibanya di Indonesia, Ruben langsung bekerja penuh hingga akhirnya tumbang dan dirawat di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan diketahui Ruben kekurangan protein hingga mengidap asma. Semua kita cek darah karena biar ketahuan penyakitnya, dan yang paling bikin saya shock itu karena saya kekurangan protein. Jadi tenaga yang saya keluarkan itu nggak sama yang sebenarnya saya dibutuhkan di badan saya. Yang baru ketahuan tuh asma. Jadi saya sudah mulai harus hati-hati dengan asma. Tapi kalau asma memang keluarga saya itu asma. Sebenarnya dalam keadaan yang nggak fit juga, gitu. Badannya lagi gerges-gerges, lagi ini itu gitu. Jadi makanya cuman karena dia tetap maksa mau nungguin, jadinya Wenda datang. Iya, akhirnya malamnya Wenda jam berapa ya? Jam 1 ya? Jam 1 masuk juga. Jam 1 akhirnya masuk juga. Kemarin itu ngurusin dia, jadi terlalu fokus ngurusin dia, lupa makan, asam lambung aku kambuh lagi gitu. Sedangkan
ya kalau asam lambung kan lumayan ya sampai ke tenggorokan situ kadang, jadi kenanya ke radang sama asam lambung. Sarwenda yang akhirnya juga harus dirawat karena kelelahan mengurus Ruben di rumah sakit, kini ingin memperbaiki pola hidup mereka. Berlibur di villa di kawasan Puncak menjadi salah satu langkah mereka untuk memulihkan kondisi. Selain itu, Ruben juga diharuskan mengkonsumsi 9 putih telur per hari, ditambah susu putih yang selama ini tak disukainya. Jadi Harus makan telur banyak. Lu bayangin gue sekarang diwajibkan setiap hari makan 9 telur tuh. Kayak Agung Hercules nggak? Gue jadi telur putih doang 9 telur. Wajib setiap hari tuh lo bayangin. Terus gue nggak suka susu putih, diwajibkan minum susu putih. Dokter sih masih minta untuk saya istirahat, makanya saya hari ini saya mau istirahat. Cuman saya mau istirahat ke villa, nggak balik ke rumah. Jadi mau istirahat ngelihat sawah. Sampai hari Minggu, Senin rencananya udah kerja, tapi live aja. Jadi sekarang batas kerja udah disepakati cuma sampai jam 9 malam. Nggak boleh lebih dari itu lagi, karena selama 6 bulan ini saya harus pola hidup yang bagus. Mendapat tantangan baru mengisi peran antagonis dalam sinetron Orang Ketiga, artis Donny Michael justru berbahagia. Karena dalam sinetron terbaru SCTV ini, Aryani sang istri rupanya juga ikut bermain. Alhasil ketika syuting pun Aryani selalu membawa bayi Isko yang masih kecil. Nah, seperti apakah kebersamaan seru dan harmonis ala Donny Michael dan Aryani Fitria di lokasi syuting? Syuting bersama sang istri. Benarkah Donny sempat mengalami kesulitan berlaku profesional? Simak berita lengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Aku diharapkan pilihan. Tak mudah menjadi seorang pelakor atau yang dikenal dengan istilah zaman now sebagai perebut laki orang. Namun secara mengejutkan, dilema inilah yang justru membuat Marshanda berani menerima peran sebagai pelakor dalam sinetron Orang Ketiga. Pasalnya Marshanda merasa tertantang untuk menampilkan sisi lain seorang wanita ketiga dengan gaya dan konflik batin yang dilematis. Peran Marshanda ini konon kian mengundang rasa penasaran kaum netizen hingga heboh karena artis yang akrab dipanggil Caca tersebut memerankan sosok Yuni yang konon bahkan telah memiliki Donny Michael sebagai kekasih. Tak heran jika kali ini Donny pun harus memerankan sosok yang 180 derajat berbeda dari perannya yang biasa menjadi pria yang tersaingi karena Marshanda lebih memilih Ronaldo Stockhorst. Aku mau hubungan kita berakhir. Kamu yang aku cinta. Aku mencintai kamu, Yuk. Ini adalah satu karakter yang sangat challenging banget karena dia bukan tipe pelakor yang badung. Challenge soalnya sih untuk adegan-adegannya, untuk gimana caranya melakukan hal yang salah sementara dia tahu dia masih punya hati nurani gitu loh. Jadi bukan emang jahat, tapi dia masih punya hati nurani, dia masih sadar itu salah. Nah itu gimana meraninnya tapi tetap melakukan hal itu. Jadi ya itu dia sih yang bikin menurut aku ini nggak biasa gitu loh ceritanya. Kalau misalkan aku pribadi, sebenarnya dibilang antagonis enggak, baik juga enggak, masih tengah-tengah, cuma tergantung moodnya aja keadaannya, bisa galak, bisa baik juga, kayak gitu. Uniknya, di tengah keseriusan akting Donny mendalami peran baru dalam sinetron Orang Ketiga, Aryani Fitriana, sang istri yang selama ini cuti dari kegiatan syuting demi mengurus anak mereka Isko, kini justru terlihat ikut sibuk di lokasi dan mengikuti jalannya syuting. Rupanya Aryani juga mengisi peran sebagai Dila dalam sinetron Orang Ketiga, menyisakan tanya. Sempat cuti demi serius mengurus bayi Isko, mengapa kini Aryani tiba-tiba memutuskan untuk kembali menjalani syuting bahkan sambil membawa sang bayi Isko? Dibilang nyaman sih nyaman. Jadi maksudnya kita nggak kepisah lokasi, tetap kepantau, irit kuota, ya kan? Irit pulsa, aman. Dan mengejutkan,
Kehadiran bayi Isko di lokasi syuting sinetron Orang Ketiga justru menciptakan pemandangan menarik. Alih-alih merepotkan karena membutuhkan perawatan dan perhatian ekstra, seperti mengganti popok dan memberi makan, tapi Isko yang lucu dan pengertian terhadap kedua orang tuanya justru menjadi magnet perhatian bagi kru hingga para pemain sinetron Orang Ketiga. Bayi yang baru berusia 9 bulan itu kian mengundang simpati dan rasa kagum karena di tengah kesibukan orang tuanya, Isko sama sekali tidak menuntut apalagi menangis keras ketika Aryani dan Doni meninggalkan Isko sesaat hingga berpamitan untuk syuting seperti berikut ini. Sadar banget untuk TV. Kamera. Mantep ini ya. Budaya diambil. Budaya kok. Ada Apa? Aku mah bolos. Ada. Dia belum setahun ya, jadi kita harus prepare pampers, apa baju Makanan. salin ya, makanan, susunya ini itu. Cuma untungnya anaknya nggak rewel sih, jadinya bisa sama siapa aja gitu, asal masih di pandangan aja. Itu jadi hiburan sih buat mereka juga. Jadi hiburan buat mereka juga sih. Lucu sih ngeliatinnya. Lucu-lucu banget. So far nggak mengganggu masa kecilnya dia, masa-masanya dia waktu tidur atau apa, makan, ya nggak apa-apa. Ya, sejak lahir, Isko memang menjadi bayi lucu pelipur hati Aryani dan Doni Michael dan menyedot perhatian fans kedua orang tuanya. Dan kini ketika terlibat ikut dibawa ke lokasi syuting karena kesibukan Doni dan Aryani, lagi-lagi Isko ampuh menjadi magnet yang menyedot perhatian siapa saja dengan kelucuannya. Bayi luar biasa yang memiliki ribuan fans di dunia maya ini seolah menjadi penyemangat sekaligus pembuktian Aryani dan Doni Michael bahwa bekerja mencari rezeki sekaligus menjaga keharmonisan keluarga tanpa harus mengorbankan profesionalitas kerja bukanlah hal yang mustahil. Kalau menurut aku sih tergantung keadaan set ya. Kalau misalnya keadaan setnya di sini-sini aja dan di satu lingkungan yang aku rasa kita rasa aman untuk Isko, kita pasti bawa. Cuman kalau Udah terbuka gini ya. kalau scene-nya banyak, ya lebih baik di rumah deh kayaknya. Gitu. Takutnya dia pengen istirahat, pengen makan yang susah kalau di. Lokasinya nggak memadai juga ya, di rumah aja. Saksikan terus sinetron Orang Ketiga Tanggal 15 Januari di SCTV, satu untuk semua. Biasanya cowok yang mendadak baik, berbuat manis gak kayak biasanya, itu biasanya lagi nutupin sesuatu. Apa iya ya? Haris, kamu itu harus kembali sepenuhnya sama Afifah. Aku mau hubungan kita berakhir. Kamu yang aku cinta. Aku mencintai kamu, Yuk. Sesaat lagi, Hotshot akan mengulik pengakuan blak-blakan Prilly Latukonsina tentang gaya pacarannya dengan Maxime Bautier. Jangan kemana-mana, nantikan Hotshot usai jeda pariwara berikut ini. Inilah berita-berita paling hot yang kami kemas dalam segmen Hotshot Seru. Setelah kepergian Julia Perez, Ayu Ting Ting dan Zaskia Gotik yang sebelumnya tergabung dengan almarhumah sebagai trio CCP, kini terlihat bersama Dewi Persik. Kebersamaan mereka dalam sebuah proyek tersebut diakui Ayu, DP dan Gotik atas inisiatif seseorang. Meski mengaku sosok almarhumah Jupe tak bisa tergantikan, benarkah kehadiran Dewi Persik ditujukan untuk melengkapi formasi Ayu dan Zaskia Gotik sebagai trio CCP alias cewek-cewek happy? Bos kita lah yang satuin kita. Kalau Mbak Julia Perez nggak akan tergantikan lah. Jadi ya sama aja lah, kalau Kak Dewi kan udah kayak kakak kita juga, udah kayak saudara kita juga, dan ya senang bisa punya pengganti, bukan yang ingin menggantikan, bukan, tapi Kak Dewi juga sosok seorang yang mungkin kita bisa bilang dewasa dan bisa jadi panutan buat kita berdua. Karena jadi kita nggak boleh egois untuk bisa menyatukan visi misi yang sama.
Mengaku sudah menjalin hubungan sebagai kekasih dengan Maxime Bauthier, Prilly Latukonsina berbagi cerita tentang kebiasaan mereka melewati waktu bersama. Selain karaoke hingga nonton film berdua, Prilly justru mengaku lebih sering menghabiskan waktu dengan Maxime di rumah. Tak berdua, kencan ala Prilly dan Maxime tak jarang melibatkan orang tua serta keluarga lainnya. Lalu benarkah Maxime sudah sangat diterima di tengah-tengah keluarga Prilly? Paling ketemunya 2 jam, habis itu udah. Atau kadang dia yang ke rumah sih, karena kan kalau misalnya aku udah kerja terus, biasanya orang tua aku prefer aku di rumah aja deh, jangan pergi, kamu kan capek. Dia orangnya pengertian, jadi dia ke rumah, ya udah di ruang tamu aja kita ngobrol. Kita lebih sering di rumah gitu, jadi ketemu sama orang tua aku, ngobrol sama orang tua aku gitu. Jadi kita udah kayak saudara kali ya, karena apa-apa juga nggak yang berduaan terus. Genap berusia 29 tahun pada tanggal 13 Januari 2018 kemarin, Oki Setiana Dewi tak menyangka mendapat kejutan dari adiknya Ria Ricis di sela-sela acara pembukaan salah satu bisnis mereka. Meski dilarang Oki memberikan kado, tapi Ria Ricis tak kehabisan cara untuk unjuk perhatian. Itulah ketika Ria Ricis datang membawa mini tumpeng untuk kemudian dipotong oleh Oki di hadapan para penggemar. Bagi Oki, kehadiran 3 anak serta usia pernikahan yang sudah 4 tahun menjadi kado terindah bagi dirinya. Potongan tumpeng mini. Tumpengnya minimalis. Jangan sampai bang Oki, baunya secara umum. Terus terang saya lupa kalau ini tanggal 13 Januari, yang mana itu merupakan hari lahir saya. Hari ini saya 29 tahun. Saya lupa karena memang tidak dirayakan gitu ya. Diucapin iya sama anggota keluarga, tapi kemarin tengah malam. Jadi pada waktu di panggung tadi sama teman-teman, sama Ricis juga ada yang spesial nih hari ini. Hari apa? Oh ya hari ini hari ulang tahun saya tanggal 13 Januari. Ya kaget sih, nggak nyangka ada tumpeng-tumpengan walaupun mini tumpeng tadi. Dan nggak nyangka bahwa ternyata orang pada tahu dan pada ingat. Di usia saya yang 29 tahun ini, kado spesialnya adalah tentu saja Allah karuniakan 3 anak, kemudian pernikahan yang memasuki usia 4 tahun pernikahan, karena anniversary saya tanggal 12 Januari. Pasca merilis single terbarunya bertajuk Lingkaran, penyanyi Astrid akhirnya bisa menikmati rumah impian setelah 1 tahun merombak interior dan mengisinya dengan berbagai furniture pilihan sendiri. Rumah mewah yang terletak di kawasan Jakarta Selatan tersebut juga menjadi tempat bermain yang menyenangkan bagi putra mereka. Halo pemirsa Hotshot, saya Astrid. Selamat datang di rumah kami bertiga. Yuk, kalau mau ngeliat, silakan masuk. Ini adalah ruang tamu. Jadi kalau misalnya ada tamu datang, itu kita persilakan di sini. Kalau masalah stylenya sih, apa ya? Ada Skandinavianya juga. Terus ini apa ya? Modern sih. Di sini ruang makan, terus ini tempat nonton TV, terus apa? Ya pokoknya ini kita banyak kegiatan di sini juga. Selain nonton TV juga saya harus suka main di sini. Kebetulan kalau misalnya ada teman datang, itu suka pasti makan-makan gitu. Pasti kumpul di sini ya, ngumpul di sini ngobrol-ngobrol. Kebetulan baru saja pindah, ya kira-kira bisa dibilang setahun ya. Waktu itu Januari tahun lalu. Januari tahun lalu, tapi waktu itu masih harus dicat apa dan sebagainya. Tapi kalau keadaan rumahnya memang dari awal memang sudah begini. Misinya sebetulnya nggak lama ya. Misinya tuh mungkin kalau budgetnya oke, kita akan lebih cepat ngisinya kalau kita. Tapi akhirnya kita ya namanya proses ya, kita nabung-nabung dulu. Sementara itu, petarung kelas terbang seni bela diri campuran atau Mixed Martial Arts MMA asal Indonesia, Steve Rahardian, siap menyuguhkan penampilan terbaiknya dalam pagelaran One Championship
pada tanggal 20 Januari mendatang di Jakarta Convention Center. Stever, yang sebelumnya mampu menyabet One Titles and Titans Flyweight Tournament pada bulan Agustus lalu, kali ini akan menghadapi Muhammad Imran. Lalu seperti apa kesiapan Stever melawan petarung asal Pakistan tersebut demi menjaga rekornya? Saya udah ngerasa siap gitu, dan tim saya juga udah siap semuanya gitu. Jadi saya yakin bisa membawa pulang hasil yang baik untuk Indonesia, untuk tim saya, dan untuk saya pribadi. Menjelang ada panggilan fight, udah pasti latihan bakal jamnya bakal tambah lagi gitu, bakal lebih padat lagi. Jadi setiap hari kalau udah ada panggilan fight itu udah pasti latihan gitu loh. Jadi untuk persiapan fight dibutuhkan waktu sampai 2 bulan sampai 3 bulan. Tiap pertandingan saya ngerasa gugup sih, selalu merasa nervous, tapi itu bisa teratasi karena tim saya dan latihan-latihan yang dijalani di Bali MMA itu membuat saya merasa lebih percaya diri, lebih tenang. Halo, saya Stever Ardian, saya mixed martial artist dari One Championship. Saksikan One Championship tanggal 20 Januari hanya di SCTV. Setelah resmi bercerai pada 8 Januari lalu, seperti apa Aldi Taher menyikapi statusnya yang kembali menduda? Benarkah pemeran Jai di sinetron Sodrun Merayu Tuhan tersebut masih menjalin komunikasi yang baik dengan mantan istrinya? Saksikan Hot Shot sesaat lagi. Diguncang pelik persoalan gugatan cerai Georgia Aisyah, tak lantas artis Aldi Taher terus-menerus larut dalam duka. Buktinya di lokasi syuting sinetron Sodrun Merayu Tuhan, Aldi terlihat ceria bersama rekan-rekan sesama pemain sinetron Sodrun Merayu Tuhan menikmati waktu syuting. Bahkan Aldi menyempatkan diri membeli buah durian dalam jumlah banyak untuk sekedar menikmati sensasi khas rasa durian bersama teman-temannya meski tengah dalam masa penyembuhan pasca kanker yang nyatanya harus berhati-hati dalam menjaga konsumsi makanan. Ya, pemirsa Outshot, sekarang Aldi lagi ada di lokasi syuting sinetron SMT, Cinema Art SCTV, Sodrun Merayu Tuhan. Nah, sekarang Aldi mau makan duren. Ini kebetulan duren makan duren. Si duren juga. Duren makan duren. Bisa aja nih. Siapa nih? Yang duren siapa, lu ya? Duren. Siapa? Gua sih. Duren. Inilah. Rasanya enak banget. Enak banget. Ya, nih kulitnya mah. Kita cobain ya, cobain yuk. Yo, diminum semua. Salah. Dimakan. Makan. Ayo, mantap. Manis banget. Krenyes. Kita selalu kebersamaan, kekeluargaan, dan selalu ngariung, ngumpul bareng gitu kalau lagi break syuting. Unik banget nih hari ini, makan duren, tapi nggak boleh terlalu banyak gitu. Jadi kan buah yang Allah sediakan buat manusia itu kan buah-buahan itu bermanfaat ya, mengandung vitamin gitu ya, kayak jeruk itu vitamin C, durian juga mengandung mungkin vitamin, ada kandungan vitaminnya juga gitu kan. Jadi ya yang pasti baca bismillah. Keceriaan Aldi yang tak lagi berhati-hati memakan buah durian di masa penyembuhan kanker yang diwarnai sindiran duren alias duda keren oleh teman-temannya itu pun tak pelak menculangkan tanya. Mungkinkah Aldi sudah resmi menjadi seorang duda sehingga teman-temannya menyindir bahwa Aldi telah menjadi duren alias duda keren? Jawabnya mengejutkan. Lewat wawancara khusus dengan tim Hot Shot, Aldi mengakui diam-diam telah resmi mendulang vonis cerai dari Georgia Aisyah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 8 Januari 2018 lalu. Uniknya meski akhirnya resmi bercerai dan Georgia Aisyah mendapatkan hak asuh anak, Aldi yang sempat mengeluh karena diputus komunikasi oleh Georgia, kini justru lega. Karena Georgia kembali lancar membuka komunikasi, bahkan akur menggelar acara syukuran 4 bulan kehamilan Georgia. Aku percaya suatu
rasa semesta. Dan juga tadi yang unik banget, dibilang duren makan duren. Nah itu. Ya Aldi kemarin tanggal 8 sama Georgia kita udah resmi ketok palu. Dan yang pasti sekarang kita saling mendoakan. Terus juga kita sekarang fokus untuk membesarkan anak kita berdua. Makanya kemarin kita sekarang kan Georgia lagi hamil anak kedua dan kita buat pengajian 4 bulanan anak. Kemarin juga Aldi izin sebentar dari lokasi syuting Sodrun untuk ke pengajian dan alhamdulillah kita tetap selalu menjaga silaturahmi. Hak asuh kan jatuh di tangan Georgia. Hak asuhnya Georgia yang pegang. Alhamdulillah Georgia nggak membatasi kapanpun Aldi mau ngelihat. Yang penting adalah sekarang kita menjadi orang tua yang kompak untuk anak dan orang tua yang utuh. Makanya nanti insya Allah kalau misalkan Aldi lagi libur santai, Georgia juga lagi libur prakteknya, insya Allah kita bisa jalan bareng gitu sebagai orang tua, terus juga sebagai sahabat, biar anak kita merasakan orang tua yang utuh gitu. Ya kalau untuk pasangan nanti kedepannya belum tahu ya, yang pasti itu kita serahin kepada Allah, dan karena rezeki, jodoh itu kan Allah yang ngatur. Yang pasti sekarang kita Aldi sama Georgia komunikasi untuk kita menjadi orang tua yang terbaik dan jadi sahabat, saling mendoakan. Untuk ke depan jodohnya nanti belum tahu. Ya, terima kasih pemirsa Hotshot tadi udah mampir ke lokasi syuting sinetron SMT Sodrun Merayu Tuhan SCTV Cinema Art. Terima kasih banget, tadi seru banget kita bareng-bareng pemain Sodrun makan duren. Jadi saksikan terus sinetron Sodrun Merayu Tuhan setiap hari jam 4:30 sore hanya di SCTV, satu untuk semua. Assalamualaikum. Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu. Beranjak dari kisah Aldi Taher yang kembali menduda, inilah pengalaman Amanda Manopo saat diajak ikut serta berperan dalam film Surat Cinta untuk Starla yang hingga sekarang sudah meraih lebih dari 1 juta penonton. Meski di sini dirinya bukan sebagai bintang utama, tapi Amanda yang terbiasa dengan dunia sinetron mengaku banyak mendapat pengalaman berharga saat berakting untuk sebuah film layar lebar. Panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini telah habis sudah. Sebelumnya Surat Cinta untuk Starla udah booming banget di lagunya. Jadi ketika ditawarin walaupun bukan peran utamanya tapi bergabung dalam film Surat Cinta untuk Starla udah sama aja. Ceritanya ini tuh nggak hanya romantis aja, tapi ada di mana dia kayak sedikit untuk menjaga lingkungan gitu. Gimana ya? Emang agak susah sih ya, karena emang aktingnya udah terbiasa di sinetron yang langsung cepet pas di film tiba-tiba satu scene aja tuh berasa udah kayak syuting 3 jam, udah bisa diambil berapa puluh scene di sinetron. Tapi belajar untuk mencoba benar-benar satu scene itu dibikin kayak sangat spesial. Sebelum udah pernah main film tapi emang bukan peran utama, dan itu udah lama banget pas sebelum sinetron juga. Tetap cantik. Berbanding terbalik dengan Amanda yang harus membiasakan diri berperan di film layar lebar, Ricky Cuaca justru sangat rileks menjalani peran Romeo. Bukan tanpa alasan, sejak awal peran tersebut memang sudah ditujukan untuk dirinya. Selain itu, karakter Romeo juga diambil dari keseharian Ricky Cuaca sendiri. Dari awal memang Mami Tisa sendiri juga penulis dan sutradara bilang karakter Romeo ini dibentuk adalah karakter yang memang kamu banget nih, seorang Ricky Cuaca banget. Jadi kayak oke, aku sangat senang dan aku tidak ada sedikit pun kesusahan untuk menjalani peran dan karakter ini. Sutradara sangat mengerti itu, jadi akhirnya memang gua sangat dibukakan kesempatan untuk improvisasi. Aku memang sempat 3 tahun stripping sinetron itu dengan konsep yang dengan aku pantun terus, jadi ibaratnya itu kayak ibaratnya happy lah gitu. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hotshot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di
SCTV, satu untuk semua. Aku percaya, apapun yang terjadi Mas pasti akan ngelindungin aku. Kenapa sulit sekali buat aku untuk mencintai kamu sepenuh hati, Afifah? Tetap yang aku pikirin cuma Yuni. Gak salah lagi, emang ada sesuatu di antara mereka.